Perjalanan menuju Istana Ratu Boko. Candi Ratu Boko adalah sebuah situs candi yang terkenal di daerah istimewa Yogyakarta, terletak di Desa Dawung dan Desa Sambirjo, Yogyakarta. Candi ini sangat menarik karena kaya akan sejarah. Candi Ratu Boko berjarak sekitar 19 km sebelah timur dari kota Yogyakarta dan 3 km sebelah selatan dari Candi Prambanan. Candi Ratu Boko menjadi destinasi yang mudah dijangkau bagi para pengunjung. Candi Ratu Boko merupakan contoh candi bergaya Hindu yang menonjol dengan pengaruh corak Hindu yang kuat dalam arsitektur dan desainnya. Situs ini berdekatan dengan candi-candi Hindu lainnya seperti Candi Palausan, Candi Sewu, Candi Kalasan, Candi Sambisari, serta candi-candi lain yang berada di sekitarnya. Candi Ratu Boko adalah sebuah situs yang terletak di puncak bukit dengan ketinggian sekitar 200 meter. Keberadaan candi ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah penyebaran agama Hindu di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Meskipun dikenal dengan nama Candi Ratu Boko, sebenarnya situs ini tidak bisa diklasifikasikan sebagai candi yang utuh, melainkan merupakan reruntuhan dari sebuah istana atau keraton. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering juga disebut sebagai Keraton Ratu Boko. Keberadaan Candi Ratu Boko sebagai reruntuhan keraton yang memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang tertarik dengan sejarah dan kebudayaan. Dengan mengunjungi situs ini, pengunjung dapat melihat jejak-jejak bangunan kerajaan yang terdiri dari tembok-tembok, gerbang masuk, dan beberapa bangunan lain yang masih dapat ditemukan. Meski dalam kondisi tidak utuh, situs ini tetap memancarkan pesona dan misteri masa lalu yang menarik untuk dijelajahi. Banyak yang menganggap pancaran aura mistis di Ratu Boko terasa kuat. Bahkan ada yang menyebut di tempat tersebut berdiri kerajaan gaib yang tak kasat mata. Selain itu, lokasi Candi Ratu Boko yang berada di atas bukit menawarkan panorama yang menakjubkan. Dari puncak bukit, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang luas dan indah di sekitarnya, termasuk lembah hijau dan hamparan sawah yang menghampar luas dari kejauhan. Keindahan alam ini menambah kesan magis dan romantis bagi pengunjung yang datang ke situs ini. Candi Ratu Boko juga menjadi saksi sejarah dari kejayaan kerajaan masa lampau. Disinilah kehidupan istana dan aktivitas kerajaan pernah berlangsung. Melalui eksplorasi situs ini, pengunjung dapat membayangkan kehidupan di masa lalu, memahami peran kerajaan, dan menghayati nuansa sejarah yang kental di setiap sudut situs. Sejarah Candi Ratu Boko memiliki awal yang menarik dengan penemuan yang dilakukan oleh seorang Belanda bernama Haji de Graaf pada abad ke-17. De Graaf mendapatkan informasi dari para pelancong Eropa yang telah mengunjungi Jawa tentang adanya peninggalan sejarah yang menarik di Boko Harjo. Mereka mengisahkan tentang adanya reruntuhan keraton dan istana yang terletak di Boko Harjo tersebut. Penemuan yang dilakukan oleh Haji de Graaf dan pengakuan para pelancong Eropa menjadi langkah awal dalam mengungkap keberadaan Candi Ratu Boko sebagai situs bersejarah yang penting. Tentunya hal ini bisa memperkaya pemahaman kita tentang kebudayaan dan peradaban masa lalu di Jawa. Dengan penemuan ini, Candi Ratu Boko menjadi objek penelitian dan penggalian yang terus berlanjut hingga saat ini. Hal ini juga memungkinkan pengunjung dan peneliti modern untuk menghargai dan menghayati warisan sejarah yang dimiliki oleh situs ini, serta mengeksplorasi lebih dalam tentang kerajaan dan kehidupan di masa lampau. Candi Ratu Boko diberi nama sesuai dengan nama seorang Raja Mataram yang bernama Ratu Boko. Situs candi ini
diyakini sebagai reruntuhan istana atau keraton yang dulunya menjadi kediaman Ratu Boko. Menariknya, Raja Ratu Boko ini juga dikaitkan dengan legenda populer Roro Jonggrang. Dalam legenda tersebut, Roro Jonggrang merupakan putri dari Raja Ratu Boko. Dalam konteks sejarah Mataram kuno, pada abad ke-8, Candi Ratu Boko telah digunakan oleh dinasti Sailendra sebelum masa pemerintahan Raja Samaratungga, pendiri Borobudur, dan Rake Pikatan, pendiri Prambanan. Hal ini menunjukkan sejarah panjang dan peran penting yang dimiliki oleh situs ini dalam peradaban Mataram kuno. Dengan adanya keterkaitan antara Candi Ratu Boko dan legenda Roro Jonggrang, situs ini menciptakan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Menjelajahi Candi Ratu Boko akan memberikan mereka kesempatan untuk menyelami sejarah kerajaan Mataram kuno, memahami kehidupan istana pada masa lalu, serta mengaitkan cerita-cerita legendaris yang masih hidup dalam budaya Jawa. Dalam konteks sejarah dan mitos, Candi Ratu Boko menjadi saksi bisu dari peradaban yang berlangsung pada masa lalu. Situs ini menghadirkan keajaiban sejarah yang terjalin dengan legenda populer, menciptakan ruang untuk khayalan dan penghayatan yang lebih dalam tentang masa lampau yang penuh misteri. Candi Ratu Boko memiliki hubungan dengan dinasti Sailendra, di mana salah satu keturunan dinasti tersebut yang menggunakan dan memanfaatkan situs ini adalah Rake Panangkaran. Namun ada pula kisah yang sangat populer dan terkenal yang melibatkan tokoh bernama Prabu Boko yang menjelaskan bahwa reruntuhan keraton ini sudah ada sejak masuknya agama Hindu ke tanah Jawa. Kisah ini sangat populer dalam cerita rakyat Jawa kuno. Menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat Jawa, Prabu Boko adalah seorang raja yang memerintah sebelum zaman dinasti Sailendra. Reruntuhan bangunan keraton yang ada di Candi Ratu Boko diyakini sebagai bekas kediaman Prabu Boko. Kisahnya sering diceritakan sebagai bagian dari warisan budaya dan mitologi Jawa. Kehadiran legenda Prabu Boko dalam konteks Candi Ratu Boko memberikan dimensi cerita dan nuansa magis yang lebih dalam kepada situs ini. Kisah ini menjadi salah satu daya tarik yang memikat bagi para pengunjung yang tertarik dengan sejarah, mitologi, dan cerita rakyat Jawa kuno. Dengan demikian, Candi Ratu Boko memperkaya warisan budaya Jawa dengan adanya keterkaitan cerita rakyat Jawa kuno, mitos, dan sejarah. Pengunjung dapat menikmati keindahan situs ini sambil menjelajahi kisah-kisah yang terkandung di dalamnya, membayangkan kehidupan raja-raja legendaris, dan menyelami dunia mistis yang dipercaya melingkupi situs ini. Salah satu sumber yang memberikan informasi tentang sejarah Candi Ratu Boko adalah Prasasti Abhayagiri Wihara yang berasal dari tahun 792 Masehi. Prasasti ini ditemukan di lokasi Candi Ratu Boko. Prasasti Abhayagiri Wihara mengungkapkan keberadaan seorang tokoh bernama Tejah Purnapane Panamkarana yang juga dikenal sebagai Rake Panangkaran, serta bangunan wihara yang terletak di atas bukit yang disebut Abhayagiri Wihara. Prasasti Abhayagiri Wihara memberikan penjelasan mengenai makna dan peran Abhayagiri Wihara tersebut. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Abhayagiri Wihara adalah sebuah biara yang terletak di atas bukit yang bebas dari bahaya. Hal ini menunjukkan pentingnya lokasi dan perlindungan alam yang dimiliki oleh wihara tersebut. Penemuan prasasti ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang aspek sejarah dan kehidupan di sekitar Candi Ratu Boko pada masa lalu.
Melalui prasasti ini, kita dapat memahami peran Rake Panangkaran dan pentingnya Abhayagiri Wihara sebagai tempat kehidupan spiritual dan kegiatan keagamaan pada masa itu. Dalam suatu kisah, Raja Rake Panangkaran memutuskan untuk mengundurkan diri dari tahtanya guna mencari kedamaian batin dan memusatkan perhatiannya pada masalah keagamaan. Salah satu upayanya adalah dengan membangun sebuah wihara yang diberi nama Abhayagiri Wihara pada tahun 792 Masehi. Raja Rake Panangkaran sendiri memeluk agama Buddha dan wihara ini digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha. Ciri keberagamaan Buddha dapat dilihat dalam warisan arsitektur Candi Ratu Boko, terutama dengan adanya arca Dhyani Buddha. Arca ini menjadi salah satu penanda kehadiran agama Buddha di situs ini. Meskipun begitu, terdapat juga corak agama Hindu yang terlihat di Candi Ratu Boko, seperti arca Durga, Ganesha, dan Yoni. Kehadiran corak agama Buddha dan Hindu dalam Candi Ratu Boko mencerminkan pluralitas keberagamaan yang ada pada masa lampau di wilayah itu. Situs ini menjadi perpaduan harmonis antara kepercayaan dan praktik keagamaan yang berbeda, menciptakan lingkungan yang memuliakan dan menghormati keberagaman spiritual. Melalui peninggalan arkeologis seperti arca Dhyani Buddha, arca Durga, Ganesha, dan Yoni, pengunjung dapat mengamati dan menghargai keberagaman budaya dan agama yang melingkupi Candi Ratu Boko. Situs ini memperkaya pemahaman kita tentang interaksi budaya dan agama di masa lalu, serta memungkinkan pengalaman yang mendalam dalam merasakan keberagaman dan keragaman warisan spiritual di Indonesia. Candi Ratu Boko ini berada di suatu kawasan dengan luas 250.000 meter persegi. Sebagaimana disebutkan di atas, Candi Ratu Boko terletak di atas puncak bukit dengan ketinggian 200 meter. Candi atau Istana Ratu Boko ini memiliki cukup banyak bagian bangunan. Namun saat ini kawasan tersebut hanya berupa reruntuhan dengan sisa beberapa bekas reruntuhan bangunan keraton atau istana. Akses masuk ke Candi Ratu Boko terletak di sisi barat situs ini. Gerbang masuk terdiri dari dua jenis gerbang, yaitu gerbang luar dan gerbang dalam. Gerbang luar memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan gerbang dalam merupakan gerbang utama candi yang lebih besar dan megah. Gerbang luar dihiasi dengan 3 gapura padu raksa yang tersusun secara berjajar. Sementara itu, di dalam candi terdapat gapura utama yang terdiri dari 5 gapura padu raksa. Pada gapura dalam atau gapura utama terdapat tulisan yang dikenal sebagai Panapwara. Panapwara merujuk pada Rake Panapwara yang merupakan keturunan dari Raja Rake Panangkaran. Dalam konteks sejarah, Rake Panangkaran adalah salah satu penguasa keraton Ratu Boko yang sekarang menjadi situs Candi Ratu Boko. Melalui gerbang-gerbang yang berbeda ini, pengunjung dapat memasuki kompleks candi dan merasakan kemegahan serta suasana yang tercipta di dalamnya. Gerbang luar dengan ukurannya yang lebih kecil memberikan kesan awal, sementara gerbang dalam yang lebih besar mengungkapkan keagungan dan kebesaran candi tersebut. Gapura-gapura yang dihiasi dengan padu raksa menjadi simbol arsitektur yang khas dan memperkaya pengalaman estetika pengunjung. Tulisan Panapwara pada gapura utama mengingatkan kita akan sejarah dan warisan kerajaan yang menjadi latar belakang Candi Ratu Boko.